Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita mempelajari mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 bab 6 tentang struktur surat dan ayat Al-Quran. Fokusnya pada KD 4.6, yaitu tentang mempraktekkan cara mencari ayat dengan menggunakan kitab mu'jam. Di antaranya ada dua, yaitu kitab Mu'jamul Fahras di Al-Fadhil Quran, dan kedua kitab Fathur Rahman di Tolibi Ayat Al-Quran. Yang pertama, kitab Mu'jam Mufahras di Al-Fadhil Quranil Karim, disusun oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kitab ini dapat digunakan untuk mencari ayat Al-Quran. Setidaknya kita memiliki kemampuan dasar bahasa Arab dalam rangka untuk memahami akar kata dari kata kunci yang akan dijadikan sebagai patokan untuk mencari kelengkapan ayat. Yang kedua, yaitu kitab Fathur Rahman di Tolibi Ayatil Quran. Penyusunnya adalah Syekh Ilmi Zada Faidullah Al-Hasani Al-Maqdisi. Pada dasarnya, cara mencari surah dan ayat dengan kitab ini sama dengan kitab Mu'jam Mufahras di Al-Fadhil Quranil Karim, yaitu adanya kemampuan memahami akar kata dari kata kunci yang akan digunakan dalam mencari ayat Al-Quran. Pada pertemuan ini kita akan gunakan kitab Fathur Rahman li Tolibi Ayat Al-Quran. Dalam kitab ini perlu diperhatikan terlebih dahulu rumus atau singkatan untuk nama-nama surat yang terdapat pada halaman huruf to. Misalkan dalam gambar kita lihat huruf hamzah. Ini huruf hamzah, di bawahnya ada tulisan huruf alif, ba, ro. Ada angka 14. Ada tulisan Ibrahim. Berarti untuk alif, ba, ro itu adalah singkatan atau rumus dari nama surat Ibrahim, yaitu nomor 14 di dalam Al-Quran. Kemudian rumus berikutnya terdapat pada halaman huruf ya. Ini ada mulai huruf ain, huruf fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, wawu, ya. Silakan dilihat nanti rumus-rumus sesuai dengan huruf hijaiyah tersebut dan sesuaikan dengan surat yang kita cari. Untuk lebih mudahnya, marilah kita praktekkan cara untuk mencari surat atau ayat Al-Quran. Misalkan ayat yang berbunyi wala taj'al fi qulubina ghillan. Bagaimana cara mencari ayat tersebut? Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan satu kata, fi'il atau isim untuk dijadikan kata kunci. Misalnya kita menggunakan kata ghillan. Maka yang kedua, kalau kata tersebut belum berupa akar kata, maka harus dikembalikan terlebih dahulu kepada akar katanya, terutama kalau jenisnya fi'il. Jika kata jamak atau isim jamak, maka tentukan dulu kata mufradnya. Kemudian yang ketiga, karena kata tersebut sudah berbentuk isim mufrad, maka langsung cari kata ghillan dalam kamus Fathur Rahman. Selanjutnya kita membuka kitab Fathur Rahman dan mencari sesuai huruf yang pertama pada kata tersebut.
Ghillan berarti huruf pertamanya adalah huruf Ghin. Yang kelima, setelah diketemukan bab huruf Ghin, kemudian kita telusuri sampai diketemukan kata kuncinya tersebut. Kemudian kita menemukan kata yang dimaksud, yaitu kata Ghillan. Selanjutnya, setelah menemukan kata Ghillan tersebut, kita akan melihat redaksi ayat. Ada huruf ha, shin, ro, angka 10. Kemudian ayatnya berbunyi wala taj'al fi qulubina ghillan, sesuai yang kita cari. Untuk mengetahui ha, shin, ro artinya apa, kita lihat pada kamus yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian pada berikutnya kita lihat di kamus, ternyata ha, shin, ro itu adalah nama surat Al-Hasyr. 10 adalah nomor ayatnya dan teks ayatnya berbunyi wala taj'al fi qulubina ghillan. Maka kita menemukan ayat tersebut berada pada surah Al-Hasyr ayat 10. Dan untuk mencari lengkap ayatnya bisa dilihat pada mushaf Al-Quran yang kita gunakan. Siswa-siswi sekalian yang berbahagia, setelah kita mengetahui langkah-langkah mencari ayat dan surat di kitab Fathur Rahman tersebut, marilah kita coba latihan untuk mencari ayat di bawah ini. Yang pertama, ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Cari pada kata kunci, misalkan kata yakhsha. Silahkan cari di kitab Fathur Rahman. Yang kedua, ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bisa kita gunakan kata kuncinya di al-fil. Cari di kitab Fathur Rahman kata al-fil dan temukan ayat berapa, surat apa. Yang ketiga, bisa lihat di ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kita ambil kata kuncinya, misalkan kata al-ibil. Cari di kitab Fathur Rahman huruf al-ibili, huruf pertamanya apa, silakan dicari dalam kitab tersebut. Yang keempat, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Misalkan kita ambil kata kuncinya khatama, fi'il. Kita lihat di kamus Fathur Rahman terdapat dalam surah apa dan ayat berapa. Silakan coba dipraktekkan dan dikerjakan. Setelah dicoba mengerjakan soal-soal yang tersebut di atas, maka silakan cek jawaban anak-anak sekalian pada kunci jawaban di bawah ini. Jawaban nomor 1, ayat yang berbunyi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yaitu kita mencari ayat tersebut dengan menggunakan kata kunci. Misalkan kita gunakan kata yakhsha. Karena kata yakhsha itu adalah fi'il mudhari', maka kembalikan dulu ke fi'il madhi, yaitu kata khosyiyah. Kata khosyiyah dalam kamus Fathur Rahman kita cari di bab huruf kho. Kemudian setelah kita ketemu huruf kho, cari kata khosyiyah dan ditelusuri sampai ketemu ayat yakhsha, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ternyata terdapat dalam huruf fa'to 28. Nah, huruf fa'to ini adalah berarti surat Fatir. 28 adalah
nomor ayatnya. Kita menemukan dalam surat Fatir ayat 28. Jawaban nomor 2, ayat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita cari menggunakan kata kunci, misalkan kata al-fil. Karena al-fil adalah isim, maka kita langsung bisa mencari dari huruf fa. Alif lamnya dihilangkan, al-fil kita cari di kata fil. Dalam kamus Fathur Rahman kita buka huruf fa atau bab huruf fa dan cari sampai ketemu ke bawah kata fil. Setelah itu kita menemukan al-fil terdapat dalam surah kode fi ayat 1. Artinya fi adalah surah al-fil 1 nomor ayatnya. Ditemukan kalimat atau ayat di ashabil fil. Jawabannya adalah terdapat dalam surah Al-Fil ayat 1. Jawaban nomor 3, ayat afala yang luruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dapat kita gunakan kata kunci, misalkan al-ibili. Al-ibili merupakan isim, jadi langsung dapat kita cari pada kata ibili, alnya dihilangkan. Pada kitab Fathur Rahman dicari pada bab huruf hamzah, kemudian ditelusuri ketemu kata ibil. Kata ibili ternyata terdapat dalam surah sesuai ayatnya, afala yang luruna ilal ibili, dalam surah huruf shin ya ta 17. Ini artinya adalah shin ya ta, artinya surah Al-Ghasyiyah 17 adalah nomor ayatnya. Maka jawaban nomor 3 ketemu pada surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Jawaban nomor 4, mencari ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Maka kita bisa menentukan kata kuncinya, misalkan kata khotama. Kata khotama ini adalah fi'il madhi, maka kita langsung dapat membuka kamus Fathur Rahman pada bab huruf kho. Setelah itu kita telusuri lagi sampai ketemu lafadz khotama, maka ditemukan ayat khatamallahu ala qulubihim terdapat dalam surat Baqarah 7. Baqarah adalah nama surat Al-Baqarah, 7 adalah nomor ayatnya. Maka jawabannya adalah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا
واجعله لنا حجة يا